Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih karunia-Mu kami ada di tempat ini. Bukan karena kuat gagah kami, hanya ucapan syukur kami untuk kebaikan-Mu, terutama untuk kebangkitan-Mu yang setiap hari, setiap tahun, bukan setiap tahun tapi setiap hari. Biar itu yang menguasai kami semua di tempat ini. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Tolong hamba-Mu, ambil alih hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Berbicaralah Roh Kudus, pribadi lepas pribadi sekalipun singkat. Kami bukan hanya pendengar, terutama kami menjadi pelaku firman-Mu yang menghidupi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Selamat Paskah semuanya. Horas Amamina, boleh salaman dulu. Selamat Paskah. Ya, suami istri bisa cium mesra ya. Selamat Paskah semuanya. Selamat Paskah ya. Allah surah-surah, siapa nih yang belum selamat Paskah ya? Selamat Paskah. Nah, mohon maaf ya. Selamat Paskah, Amang. Semuanya, apa kabar? Ya, walaupun singkat, saya ucapkan singkat. Biasanya saya 2 jam, saudara ya. Pengajaran. Jadi, terima kasih untuk kesempatannya di momen Paskah ini. Ini luar biasa, sebenarnya Paskah puncak dari semuanya. Kalau kita bicara Paskah, tentu ada yang namanya Jumat Agung, lalu Sabtu Sunyi, lalu masuklah Paskah. Dan kalau Paskah identik dengan Fajar. Ada lagunya, janjimu seperti fajar pagi hari. Tapi saudara, sebelum fajar pagi hari, kita harus melewati namanya malam kelam jiwa. Malam yang paling malam, baru datanglah fajar pagi hari. Demikian juga kalau kita bicara Jumat Agung, Jumat yang penuh luka. Namun agung, karena disitulah juru selamat kita menebus kita semua. Lalu kita masuk ke Sabtu Sunyi. Saudara, lalu kita melangkah ke Minggu Paskah. Tapi sekarang saudara, saya mau tanya pertanyaan ini, sudahkah Anda betul-betul masuk di Minggu Paskah? Atau Anda hanya merayakan sebab dia hidup, ada hari esok, namun Anda masih ada di Sabtu Sunyi. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Aduh, among dage, bagaimana? Masih ada cemas. Sebab ku tahu dia pegang hari esok. Apa ini? Kemana di masa depan krisis 2026? Semua selesai karena AI. Semua digantikan. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Tadi kita berbohong jauh di dalam jiwa kita. Ternyata kita ada di Sabtu Sunyi. Saudara, saya mau mengantar ini, membawa. Inilah situasi dari Matius 28 ayat 1-10. Mari kita baca, mari kita hargai firman Tuhan. Saya ayat yang pertama, dengan semangat Paskah kita baca betul-betul dari Matius 28 yang diambil untuk tema hari ini, ayat 1-10. Inilah ayat yang terakhir. Kebangkitan Yesus, saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua dan seterusnya. Kebangkitan Paskah. Setelah lewat hari Sabat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Bapak Ibu, ayat 2, Matius 28 ayat 1-10. Ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ayat 3, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu hendak ketakutan dan menjadi seorang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berada. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu.
Mereka segera pergi dari gunung itu dan aku dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk mengungkapkan kepada Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Janganlah takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudara supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka akan lihat." Amin. Saudara, saya hanya singkat membagikan 3 pesan makna dan bagaimana kita memaknainya. Saudara, tahukah Anda siapa saksi pertama kebangkitan Kristus? Para perempuan. Bukan suatu kebetulan, hari Kartini, ini bukan membedakan gender ya, Tuhan cinta segala bangsa di dunia juga gender ya. Tapi yang mau saya bilang bukan kata Alkitab, saksi pertama kebangkitan bukan murid Yesus, tapi para perempuan yang setia. Kemana semua murid-murid? Mana semuanya murid-murid itu? Mana Petrus yang bilang, "Tidak mungkin aku menyangkal engkau, Yesus." Saudara, kenapa Yesus berkata berkali-kali? Ini juga harus kita ingat. Berkali-kali dikatakan di Alkitab, berjaga berdoa, berjaga berdoa. Kenapa para murid gagal? Karena mereka tidak berdoa. Kenapa perempuan ini teguh? Karena mereka berdoa. Saya yakin mereka berdoa. Kenapa mereka setia? Karena mereka berdoa. Saudara, Yesus tidak lihat latar belakang. Yesus tidak lihat siapa kita. Dia lihat keberadaan hati kita. Mau siapapun, dari manapun, latar belakang apapun, dia bisa pilih dan dia bisa pakai siapapun. Namun yang mau saya bawa, saudara, kenapa saya harus mengutarakan ini? Maria Magdalena terutama, ini banyak menginspirasi saya. Wanita yang diloloskan dari 7 roh jahat. Dia tidak mengerti. Para murid blow on, mereka sembunyi ketakutan. Kenapa mereka takut? Padahal mereka melihat guru mereka yang hebat melakukan mukjizat, membangkitkan orang mati. Kemana? Ketika di Taman Getsemani, itu tekanan yang paling besar, bukan disalib. Yesus sampai 3 kali berdoa. Di Taman Getsemani dia diperas. Para murid molor, tidur fisik, tidur rohani. Sehingga mereka gagal untuk memaknai bagaimana untuk berjaga-jaga berdoa. Sehingga apa? Saudara, saya mau katakan, berdoa dan berjaga-jaga mungkin bukan lebih dulu mengubah situasi, tapi itu mengubah hati kita. Situasi tetap sama, Yesus harus disalibkan. Tapi respon kita akan berbeda. Respon kita akan benar bila kita berdoa. Para murid gagal di sini. Ini yang harus kita ingat. Yesus di Getsemani tertekan. Dia sudah tahu, dia maha tahu. Dia akan disalib, dia akan ditempelin, dia akan diuluk-uluk, dia akan ditusuk pakai paku 12 cm. Dia maha tahu. Dia bisa tendang langit ke-7 semua orang para prajurit itu. Tapi dia memilih taat sampai mati. Tekanan yang paling besar bukan di kayu salib. Dia hanya disalib di Golgota. Tapi tekanan yang paling besar di Getsemani. Dia membuat keputusan mau jadi tumbal penebus dosa atau tidak. Dan dia bilang sampai 3 kali dia berdoa, bukan karena kurang iman, karena dia maha tahu sebentar lagi badannya dikoyak dengan pelagrum cambuk yang mengoyak badannya. Dan para murid gagal di sini. Mereka tidur. Tapi perempuan ini sampai fajar mereka tidak takut ke kuburan. Padahal perempuan, ini mau saya katakan, kenapa Yesus memilih saksi kebangkitan pertama perempuan, padahal pada zaman Yesus perempuan tidak dianggap. Perempuan suaranya tidak dianggap. Tapi Tuhan sedang memutarkan dan mentransformasi dunia ini. Apa yang tidak dianggap oleh dunia ini bisa dipakai Tuhan luar biasa. Saudara, apa yang mau saya bagikan? Pertama, yang dibicarakan di sini, Maria Magdalena menengok kubur itu. Saudara, Yesus disalib. Intinya, dia sudah tahu dia disalib. Dia bukan mau datang ke dunia ini bilang, "Hei, aku Tuhan ya, sembah aku. Dasar kamu ciptaan-ciptaan, ngolok-ngolok aku." Kalau dia bilang begitu, gagal misi. Memang tujuan dia disalib. Tapi orang-orang yang menyalibkannya, kalau tidak tahu caranya, dia yang gagal. Saudara, pertama, yang kita lihat kuburnya disegel, dijaga tentara Romawi dengan batu besar. Baca ayatnya, batu itu digulingkan.
sangat mudah, malaikat sedang duduk di atasnya. Kebangkitan Yesus tidak bisa dibatalkan. Para murid lupa kalau Yesus akan bangkit. Bahkan musuh yang sangat iri dengki, lebih ingat pada apa yang dikatakan Yesus daripada para murid, saudara. Sehingga mereka akan kubatalkan itu, penyesat itu. Tapi tidak ada yang bisa membatalkan kalau Tuhan sudah mau menggenapi. Kuasanya tidak bisa dibatalkan oleh dunia ini. Dan dikatakan batu itu digulingkan. Tahukah Anda batu bicara apa? Batu bicara beban, saudara. Mungkin Anda bisa berpura-pura. Kita nggak perlu bohong, saudara. Kita datang pada Tuhan apa adanya seperti perempuan-perempuan ini. Mereka datang, bukan mereka tahu bahwa Yesus akan bangkit. Mereka hanya modal setia, modal hormat sama Yesus. Mungkin mereka datang dengan batu yang besar. Di end, kata Pilih, di end kamu Yesus, rasain lu, tamat lu. Lu bilang lu anak Allah. Enak aja ini, kita kasih batu. Jagai sama tentara. Tapi kebangkitan Yesus tidak pernah digagalkan. Yesus sedang bilang, bukan karena digulingkan batu itu, Yesus bangkit. Tapi Yesus sudah bangkit, tapi batu itu perlu digulingkan. Supaya dunia tahu yang di dalam kosong. Yesus hidup, tidak ada yang bisa membatalkan kebangkitan. Saudara, mungkin horas-horas, mungkin saudara, kita semua datang seperti batu itu di dalam kuburan, saudara. Ada beban, ada masalah, ada kekhawatiran, ada kecemasan. Namun yang mau saya katakan saat ini, di hari Paskah ini, jangan lagi kita ada di Sabtu sunyi. Kita bilang, sebab dia hidup, oh ye, ada hari esok. Tapi kita cemas, dikuasai kecemasan, dikuasai ketakutan. Artinya kita ada di Sabtu sunyi. Tapi Sabtu sunyi itu sudah digulingkan. Artinya apa, saudara? Tidak ada yang bisa menghalangi kuasa Tuhan bekerja. Kecemasan kita, kekhawatiran kita, semua sudah dikalahkan. Jadi sekalipun kita tidak mengerti, yang mau saya katakan maknai dengan kesetiaan. Jalan Tuhan memang kadang kita tidak mengerti, ada lagunya. Kadang ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Tapi seperti perempuan ini tidak mengerti. Namun mereka hanya modal setia. Saudara, tidak masalah kita datang apa adanya. Kita nggak ngerti semua teologi Alkitab. Yang kita ngerti, aku mau setia sama Engkau Yesus. Apapun batu kita akan digulingkan Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, apa makna kebangkitan Kristus? Makna kebangkitan Kristus, kemenangan dan sukacita. Kita bukan lagi ada untuk menang. Kita melangkah dari kemenangan. Bukan kita ada di dunia ini untuk cari surga. Di dalam Yesus kita sudah memperoleh surga. Kita melangkah dari kemenangan. Karena yang berperang adalah Kristus di kayu salib. Karena itu apapun situasi dunia. Dikatakan tadi sukacita. Kebangkitan Kristus memberi kita sukacita. Adalah sukacita di hatiku. Situasi tetap sama, krisis. Tapi yang mau saya katakan, jangan pernah kehilangan sukacita. Iblis nggak mau cari kesehatan kita, kekayaan kita. Apa yang dia cari untuk dia curi? Sukacita kita. Kenapa? Saat kita kehilangan sukacita, semua bisa dirobohkan. Itu seperti pagar. Pagar duluan roboh, rumah mudah dirobohkan. Tembok kota yang roboh mudah dirobohkan. Demikianlah sukacita. Tapi ketika Yesus bangkit, para murid, para perempuan yang tadinya tidak mengerti, yang tadinya ketakutan, penuh dengan sukacita. Karena itu saudara, situasi mau dibilang krisis, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita tetap meroleh kemenangan di dalam Kristus. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara. Pemulihan. Kebangkitan Kristus artinya pemulihan dan pengutusan panggilan. Saudara, Kristus dan para murid juga para perempuan ini, mereka mengalami perjumpaan pribadi. Lalu mereka menyembah. Ini bicara apa? Keintiman yang lebih dalam, saudara. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Saudara, para perempuan ini awalnya penuh dengan ketakutan. Dan mereka dipulihkan. Percayakah Anda kebangkitan Kristus yang kita rayakan tiap tahun?
Bahkan tiap hari kalau perlu, itu memulihkan hubungan kita. Mungkin ada hubungan yang mulai renggang, nampaknya sih mesra, tapi sebenarnya sudah jauh, hanya jaga gengsi. Tapi saya percaya, kebangkitan Kristus malam ini, kita bukan di Sabtu Sunyi, kita di Minggu Paskah. Kristus bangkit, pemulihan terjadi, pemulihan ekonomi terjadi, kesehatan terjadi. Bukankah Dia membiarkan tubuhnya sudah seperti tidak manusia lagi? Dia membiarkan darahnya itu tercurah. Kenapa? Karena itu yang membayar semua dosa, kutuk, sakit, penyakit kita, saudara. Dia sudah tidak seperti manusia. Oleh bilur-bilur darahnya, kita semua. Jadi saudara, kalau Anda sudah dipulihkan, jangan simpan cerita itu buat Anda. Ceritakan. Seperti di ayat terakhir. Pergilah. Beritakan kepada para murid. Ketemu di Galilea. Bila Anda dipulihkan, jangan simpan untuk Anda. Bersaksilah. Bersaksilah tentang kebaikan Tuhan. Kita dipulihkan dan diutus untuk jadi saksinya. Beritakan Injil. Tidak sanggupkah kau berjaga-jaga 1 jam? Berdoa. Jangan kita punya waktu ngegosip 1 jam, bahkan lebih. Kita butuh main Facebook, main online 3 jam, tapi kita nggak bisa berdoa 1 jam. Saudara, di Minggu Paskah ini kita diingatkan supaya pemulihan itu nyata. Dan saya percaya kebangkitan Kristus akan memulihkan semuanya. Memulihkan ekonomi, memulihkan relasi, memulihkan kesehatan, memulihkan setiap hubungan. Amin, saudara. Amin. Saksikan kuasa kebangkitan Kristus. Alami, percaya, terima, dan tetap setia sekalipun tidak mengerti. Amin, saudara. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kau yang jamah pribadi lepas pribadi. Kami tidak lagi di Sabtu Sunyi. Kami tidak dikuasai oleh kekhawatiran, kecemasan, karena masa depan kami sungguh ada di dalam Engkau. Mungkin banyak hal yang kami tidak mengerti, tapi kami percaya Tuhan kami lebih besar dari masalah kami. Tuhan kami yang sudah mati di kayu salib itu sudah membayar semua dosa kami. Semua kutuk dipatahkan, sakit penyakit disembuhkan oleh bilur-bilur darah Kristus. Biar kami memaknainya penuh dengan sukacita kemenangan apapun situasinya, Tuhan. Kami percaya bahkan tantangan hidup ini akan Kau ubah menjadi peluang, menjadi pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan tadi bagaimana